Ini makanan ringan yang berasal dari singkong, namanya getuk, sering ditemui di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hai semua, kembali lagi ke channel YouTubeku. Nah, kali ini aku buat getuk dari singkong. Nah, ini ceritanya itu aku kangen dengan salah satu makanan khas daerah kota kelahiranku, yaitu Pati, Jawa Tengah. Salah satunya yaitu getuk runting seperti ini. Banget, apalagi ditambah dengan ini serundingnya atau kelapanya. Nah, yang ingin tahu untuk resepnya, just tonton videoku sampai akhir. Langkah pertama, siapkan kelapa parut. Ini 1 butir kelapa parut ukuran sedang atau cenderung kecil. Kemudian aku taburi dengan garam. Ini landasan bawahnya aku kasih daun pisang agar lebih wangi ya, lebih sedap gitu. Kemudian aku campur-campur dan aku tambahkan daun pandan. Nah, jika dagingnya sudah panas, sudah mulai bisa dikukus. Ini agar tidak cepat basi ya untuk kelapanya. Dan apabila masih sisa, sudah seharian sisa gitu, bisa ditaruh kulkas. Ini sudah 15 menit, bisa dimatikan kompornya dan harum untuk baunya. Lanjut, kita buat serundeng dari gula merah aren asli agar lebih enak ya. Kemudian aku panaskan gitu, aku tambahkan sedikit airnya saja. Ini takarannya 2 balok dari gula merah aren. Kemudian aku ambil separuh dari kelapa parut yang sudah aku kukus tadi, sekalian dengan daun pandannya ya. Jadi aku ikutkan untuk menumis atau memasak seperti ini. Nah, ini aku versi simple ya, bumbunya hanya gula merah dan kelapa parut. Apabila digetuk runting khas Pati itu dibumbui, dikasih ketumbar, bawang putih, sedikit jintan, garam, dan tentunya gula merah juga. Dan ini dia kelapa parut yang dikukus tadi. Yang satu aku masak kembali, aku beri gula merah, dan yang satu hanya dikukus saja, dikasih garam. Lanjut ke bahan utamanya, singkong. Nah, ini singkongnya aku iris kecil-kecil agar lebih mudah ketika nanti setelah direbus itu dihaluskan. Dan sekalian aku buang untuk sumbu yang di tengahnya. Untuk informasi saja, kalau singkong di Kalimantan itu tidak ada yang warnanya kuning, kebanyakan warnanya putih, dan teksturnya setelah direbus itu agak keras seperti singkong kayu gitu. Jadi untuk merebusnya nanti berapa lamanya tergantung dari jenis singkongnya. Kemudian ketika dendengnya sudah panas, aku masukkan singkong yang sudah aku iris-iris tadi kecil-kecil seperti ini. Ini tadi sekitar 3 buah ukuran sedang ya untuk singkongnya. Kalau digetuk runting khas Pati itu singkongnya warnanya kuning. Jadi dikukus sampai empuk hancur seperti ini ya. Untuk waktunya disesuaikan dengan jenis singkong masing-masing. Kemudian langsung aku masukkan ke wadah, jadi masih panas gitu. Ketika kompornya langsung dimatikan setelah singkongnya itu empuk. Langsung aku masukkan ke baskom, tidak menunggu dingin ya. Setelah itu langsung dihaluskan sampai halus. Dan aku ada tips satu bahan agar singkongnya lebih gurih dan enak. Langsung ini aku haluskan dengan ulekan yang aku lapisi dengan plastik. Jadi ini keadaannya masih panas ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya.
Dan jika sudah setengah halus, aku tambahkan margarin. Ini agar lebih gurih aja dan lebih lumer gitu. Disesuaikan dengan selera. Untuk penambahannya bisa juga di skip, hanya ditambahkan garam. Kemudian campurkan, haluskan kembali hingga rata. Karena singkongku agak keras, memang dari jenisnya ya, jadi aku haluskan sedikit demi sedikit seperti ini. Kemudian jika dirasa sudah halus, lanjut diuleni dengan tangan seperti ini sampai kalis, sampai tangannya itu pegel. Hehe, jadi ini diuleni gitu sampai kalis, sampai halus. Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera ya. Setelah dirasa sudah kalis, untuk sementara aku masukkan ke dalam plastik seperti ini agar tidak kering ya, agar tetap pulen gitu, tidak memuai kena angin. Lanjut, setelah kalis semua dan sudah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian aku pindahkan ke bungkus daun pisang. Ini hanya dibungkus seperti ini saja, simple, tidak ribet seperti mau bungkus lontong ya. Ini agar lebih sedap saja, jadi bisa disesuaikan dengan selera. Apabila tidak ada daun pisang pun bisa di skip. Kemudian aku kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit aku coba tusuk, ini sangat empuk banget ya, seperti ini. Kemudian bisa dimatikan kompornya. Dan jika getuknya sudah dingin seperti ini, tinggal diiris-iris. Nah teman-teman dan bunda-bunda di rumah, kenapa aku kukus untuk kedua kali? Agar lebih pulen, lebih empuk. Dan ini aku kan tidak habis ya, walaupun sudah aku bagi-bagikan. Aku taruh dalam kulkas, besoknya itu masih enak dan tidak keras, walaupun aku taruh di dalam mika plastik. Jadi tidak mudah cepat basi dan lebih pulen, lebih empuk apabila dikukus untuk kedua kali. Saatnya meracik dan membungkus. Nah, di sini aku pakai mika yang aku lapisi daun pisang ya, agar lebih sedap. Ini agar simple saja apabila ingin dibagikan atau bisa untuk referensi ide jualan. Ini dijamin tidak mudah cepat basi apabila besoknya ditaruh kulkas. Tidak keras gitu karena direbus hingga 2 kali dan diuleni sampai pulen beserta dikasih margarin sedikit. Setelah itu aku lumuri dengan kelapa parut yang hanya dikukus dan ditaburi garam saja, kelapa parut gurih. Kemudian lapis kedua aku lumuri dengan
kelapa parut yang dikukus dan dimasak lagi dengan gula merah. Simple banget kan? Ini dia getuk ala Gazia Warita. Ini dia getuk ala aku. Ini sedikit mengobati gitu ya, kangen dengan getuk runting pati. Teman-teman bisa juga coba merikuk. Nah, ini aku mau bawa ke kantor suamiku. Nah, ini aku mau cus antarin ke bandara tempat kerjanya suami. Deket kok dari rumah, kira-kira 15 menit. Cus. Nah, ini di Kalimantan, posisinya itu panas banget. Aku liatin ya. Dan ini jalan arah mau ke Bandara Samsudinur, Kalimantan Selatan. Ini itu jam 5 sore tapi panasnya seperti jam 2 siang. Nah, ini ya sudah sampai. Semoga suka.